Astagfirullah, mana ada kayak gitu. Fitnah itu. Kenapa Iqbal? Ini Ustaz, masaan kata teman saya satu lagi menceritakan saya yang enggak Ustaz, yang buruk-buruk. Padahal saya nggak ada ngelakuin itu Ustaz. Kan saya jadi kesal Ustaz. Itu gimana Ustaz? Allahuazim. Sebenarnya memang ucapan ini paling banyak mengakibatkan mudarat untuk kita semua. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surat Qaf ayat ke-18, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang kita ucapkan melainkan akan Allah catat melalui para malaikatnya dengan raqibun atid di samping kanan dan kiri kita. Adapun ghibah ini termasuk di antara dosa yang diakibatkan dari lisan manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan kepada kita bersama tentang bahaya lidah ini. Jadi bahaya itu bukan hanya di ghibahnya saja. Ada lagi yang lainnya yang mengakibatkan dosa dari perbuatan lidah manusia. Di antaranya yang pertama, orang yang melakukan dusta. Sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan kepada kita bersama, siapa saja yang berdusta, maka itu akan mengantarkannya kepada kejahatan. Dan kejahatan akan mengantarkannya ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia melakukan atau berniat untuk berdusta, Allah catat untuknya seperti seorang pendusta. Dan begitu sebaliknya kata Rasulullah, siapa saja yang berkata jujur, maka ini akan mengantarkan mereka kepada kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan seorang kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia berkata jujur atau niat untuk berkata jujur, Allah juga catat untuknya sebagai orang yang jujur. Hadis yang lainnya, apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya tentang perkara yang jujur? Nanti di akhir zaman, sepeninggalku, kata Rasulullah, akan muncul seorang pemimpin yang mana dia suka berdusta dan berbuat zalim. Nah, lalu ada orang-orang yang menyokong kezalimannya, menyokong dustanya. Lalu orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah, mereka bukan dari umatku dan aku pun bukan dari mereka, dan mereka tidak akan mendapati telaganya Kausar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, dahsyatnya dusta. Yang kedua, ada nama an-namimah. Orang-orang yang suka mengadu domba, orang-orang yang suka menjadikan orang lain musuh bagi orang yang lainnya. Namimah, dalam ada yang mengatakan namimah ini adalah seseorang yang menukilkan ucapan orang lain kepada orang lain dengan tujuan supaya mereka berpecah belah. Suatu ketika Rasulullah keluar berjalan di sekitar kota Madinah, beliau mendapati dua kuburan. Ternyata apa kata Rasulullah? Wahai para sahabatku, kuburan ini sekarang sudah mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka beranggapan yang mereka lakukan hal yang sepele. Padahal di sisi Allah itu sangat besar sekali. Yang pertama, Allah berikan siksaan kepada orang-orang yang terlampau menggampangkan ketika istinja atau buang air kecil, apakah tempat yang lapang ataupun tidak bersuci dan segala macamnya. Dan yang kedua, orang-orang yang an-namimah, yang suka menyebarkan perpecahan dimanapun mereka berada. Itu yang kedua. Yang ketiga, ghibah, sebagaimana yang antum tadi rasakan. Orang-orang yang menggibah ini, sebagaimana Allah katakan, mereka seperti orang-orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Dahsyatnya ghibah, luar biasa. Dan yang keempat, ada juga namanya niyahah. Niyahah ini adalah orang-orang yang suka ketika meninggal dunia, mereka meratap yang berlebihan. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana kata Rasulullah, ada 4 hal dari umatku, kata Rasulullah, yang mana itu ada pada zaman jahiliyah, tetapi susah untuk dihilangkan di zaman sekarang. Yang pertama, orang-orang yang terlampau suka membangga-banggakan nenek moyangnya. Dulu bapak saya seperti ini, dulu atuk saya seperti ini. Mereka yang berbangga-bangga dengan nenek moyang mereka. Yang kedua, orang-orang yang suka menghujat keturunan ke bawah. Biasanya ini terjadi ketika orang tuanya mungkin, wallahu alam, melakukan kejahatan sehingga berimbas kepada anak-anaknya.
dan orang lain mencap anak sebagai anak yang jahat. Ini susah dihilangkan. Dan yang ketiga, orang-orang yang ketika turunnya bintang mengkaitkan dengan turunnya hujan, mengkaitkan dengan bintang-bintang tertentu. Yang keempat, kata Rasulullah, orang-orang niyahah, orang yang suka meratap ketika ditinggal mati keluarganya. Beliau melanjutkan, siapa saja, kata Rasulullah, yang mana ketika mereka meratap di jenazah yang meninggal dunia, lalu mereka meninggal sebelum mereka bertobat, nanti mereka akan dibangkitkan dengan cara Allah pakaikan di badannya berupa cairan tembaga. Dan Allah juga akan pakaikan untuknya pakaian dari bulu yang sangat gatal sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang keempat. Yang berikutnya, yang diakibatkan lisan berikutnya adalah dosa ketika seseorang banyak mendebat. Sebagaimana dikatakan, Allah paling benci orang-orang yang paling keras debatnya. Jadi jangan sampai kita ingin meninggikan, membenarkan perkataan kita, tetapi kita sampaikan dengan cara yang buruk. Kita sampaikan dengan cara menyakiti hati orang lainnya. Sehingga walaupun kebenaran yang kita ucapkan, tempatnya salah, posisinya salah, itu akan susah diterima oleh orang-orang banyak. Dan yang terakhir adalah ketika orang-orang terlampau banyak memuji kita. Nabi Muhammad mengatakan, ketika datang kepada kalian, kata Rasulullah, orang-orang yang memuji secara berlebih-lebihan, maka ambil pasir, siramkan ke wajahnya. Ini memang pujian itu enggak berlebih-lebihan. Pujian hanya untuk Allah, kepada Nabiullah, dan pujian kepada makhluk yang lainnya itu pujian yang standar saja yang kita ketahui. Kalau dia benar, sampaikan dia benar. Kalau dia baik, sampaikan dia baik tanpa harus ada meninggi-ninggikan ucapan kita. Itu mungkin diantara dosa yang diakibatkan oleh lidah tadi. Na'udzubillah min dzalik. Dahsyat sekali. Jadi Ustaz, apa yang harus saya lakukan Ustaz sebagai korban seperti gibah tadi Ustaz? Kira-kira apa yang harus saya lakukan Ustaz? Taib. Ketika ada orang lain menggibah kita, memfitnah kita, membuat diri kita nggak nyaman ketika berada di luar, karena mungkin setiap orang akan membicarakan aib kita. Yakinlah, setiap yang mereka bicarakan akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita orang yang mendapatkan ucapan-ucapan tidak baik tadi, ketika kita bersabar dengan apa ujian yang Allah berikan kepada kita, insya Allah Allah akan angkat derajat kita. Allah akan muliakan kita. Walaupun di tempat ini kita mendapatkan perlakuan yang berbeda, yakinlah masih banyak makhluk Allah yang lainnya yang akan meninggikan derajat kita. Kita jangan hanya terpaut kepada satu masalah, yakinlah ketika mungkin yang mereka gibahkan benar terjadi pada kita, maka kita pun harus introspeksi diri. Dan kita setiap hari memang diharuskan untuk banyak bersabar, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita punya, apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu kebaikan, baik itu keburukan, baik itu cobaan, baik itu malapetaka, segala macamnya, yakinlah bagi seorang muslim, apapun yang Allah berikan kepada kita, itu semua akan mengandung kebaikan. Tidak ada keburukan sedikit pun untuk kita semua. Terima kasih Ustaz. Masalah. Jazakallahu khairan. Ya Ustaz. Ya, fadal.